Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus. Bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Saya percaya bahwa pada hari ini semua kita diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan memberikan yang terbaik kepada saudara dan saya secara jasmani dan rohani, dan juga kesehatan kita. Tuhan berkati. Baik, seperti biasa kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak mari kita bermazmur kepada Tuhan. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Mazmur pasal 31 ayat 18. Mari kita berdoa memohon tuntunan daripada Allah Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kekasih Kristus, pada sore hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 2 Tawarik pasal 27 ayat 5 dan 6. 2 Tawarik pasal 27 ayat 5 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya. Sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. 2 Tawarik pasal 27 ayat 5 dan 6. Kapasitas diri kita bukan sekedar tergantung pada kemampuan kita, namun kepada siapa kita mengarahkan hidup kita. Kekasih Kristus, pada umumnya orang membanggakan kemampuan dirinya. Kemampuan seperti yang nampak melalui kapasitasnya di dalam mengumpulkan harta, meraih kedudukan, atau memperoleh ketenaran. Sesungguhnya, semua kapasitas itu bersifat tidak abadi, karena kemampuan manusia tidak tetap dan bersifat merosot. Ingat, bersifat merosot. Tetapi tidak demikian halnya dengan kemampuan Allah. Kesanggupan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, bila kita menyandarkan diri kepada Allah, maka Ia yang akan memampukan kita untuk melakukan lebih daripada kapasitas yang ada pada diri kita. Kekasih Kristus, hal itulah yang dialami oleh Yotam, Raja Yehuda, seperti yang dicatat di dalam 2 Tawarik pasal 27. Di situ ditulis bahwa Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Yang dimaksudkan di situ adalah bahwa ia hidup mengandalkan Tuhan dan menaati perintah-perintahnya. Sebagai akibat, ia mampu mengalahkan bangsa Amon, sehingga mereka harus membayar upeti kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas diri kita tidaklah sekadar tergantung kepada kemampuan kita, namun kepada siapa kita mengarahkan hidup kita. Apabila kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, maka keberhasilannya yang akan menyertai diri kita. Kekasih Kristus tentu masih ingat kemarin saya katakan bahwa sesungguhnya kita tidak sadar seringkali kita membanggakan diri kita.
kita merasa sepertinya kita berjasa kepada Tuhan. Kita merasa bahwa kita mempunyai kekuatan lebih daripada Tuhan. Padahal sesungguhnya Tuhan tidak memerlukan kita. Kalau Tuhan boleh memakai saudara dan saya, itu semata-mata hanya oleh karena anugerahnya. Oleh sebab itu pada sore hari ini kita juga belajar harus memahami kapasitas diri yang ada pada diri kita bukan tergantung kepada kekuatan kita, kemampuan kita, tetapi kepada siapa kita mengarahkan hidup kita ini. Kalau saudara menaruh pengharapan, mengarahkan hidupmu kepada Tuhan, Allah pencipta alam semesta ini, maka saudara akan mengalami kekuatan. Saudara akan mengalami kekuatan seperti yang dikatakan di dalam kitab 2 Tawarik pasal 27. Bagaimana yang dialami oleh Yotam, Raja Yehuda. Dia mengalami kekuatan karena dia mengarahkan hidupnya. Dia menaruh sepenuhnya, bergantung sepenuhnya kehidupannya kepada Tuhan. Baiklah sore hari ini kita juga sama-sama belajar. Kita menaruh pengharapan hidup kita kepada Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan menolong kita yang akan membuat kita berhasil di dalam semua aktivitas kita. Ingat, ketaatan dan kesetiaan di dalam kebenaran firman Tuhan menjadi dasar hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kita akan berdoa. Saya mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, hamba-hambanya yang telah hadir. Terima kasih untuk Ibu Yuliana Tan di Jayapura, Ibu Desi Waisiri. Terima kasih untuk Pak Ferdinand. Terima kasih buat Ibu Lan Pelalu. Terima kasih buat Ibu Insabero Wamso. Dan semua yang mengangkat tangan, jempol. Dan juga mungkin nanti menonton kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau kembali mengingatkan diri kami untuk senantiasa berharap dan menghormati dirimu. Karena orang yang berharap kepadamu tidak akan pernah Engkau kecewakan. Engkau membalas orang yang tahu menghormati dirimu dengan kebaikan dan berkat-Mu serta berlimpah-limpah. Oleh sebab itu tolonglah diri kami untuk senantiasa menaati firman-Mu sebagai wujud dari hormat kami kepadamu. Di dalam ketaatan kepada firman-Mu itulah kami akan berjalan di dalam hidup yang berkemenangan dan mengalami mujizat-mujizat-Mu. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu yang telah kami alami sepanjang hari ini. Di dalam kasih setia-Mu Engkau telah menuntun dan menyertai diri kami. Tidak pernah Engkau membiarkan kami menghadapi persoalan seorang diri. Namun Engkau senantiasa melindungi, meneguhkan dan membela diri kami. Tuhan, kami memasrahkan semua yang telah kami kerjakan pada hari ini ke dalam kemurahan-Mu. Sempurnakanlah semuanya itu dengan keberhasilan. Kami mempercayakan hari esok kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin Engkau memiliki rencana yang indah untuk masa depan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu Engkau ajarkan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Sore hari ini, hamba berdoa memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam kegiatan sore hari ini. Biar Tuhan berikan hati yang takut Tuhan, hati yang mengasihi Engkau selalu ya Allah, sehingga dalam aktivitas, di dalam kesibukan, mereka tetap mengutamakan Engkau lebih daripada semua berkat-berkat yang mereka terima. Terima kasih juga untuk Pak Mark Tiweri. Tuhan juga memberkati pribadi, memberkati rumah tangga keluarga, dan memberkati semua pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh para hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Pakai hidup mereka Tuhan untuk terus boleh menjadi saluran berkat, sehingga hidup mereka, dari hidup mereka, nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Berikan kekuatan, berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba terus berdoa untuk seluruh keluarga hamba di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya, Pasar Sanggeng. Hamba berdoa, hamba mohon belas kasihan Tuhan turun
atas setiap orang di wilayah ini. Berikan roh pertobatan yang sungguh-sungguh atas kami ya Allah, sehingga hidup kami mempermuliakan Engkau. Biarlah setiap pekerjaan si jahat yang mengikat kami, yang membawa kami teristimewa untuk anak-anak muda kami, remaja yang terikat dengan pekerjaan-pekerjaan si jahat, yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang terikat dengan mabok-mabokan, yang terikat dengan lem-lem hoax, yang terikat dengan pemberontakan-pemberontakan, yang terikat dengan roh-roh agamawi, roh adat istiadat, yang membutakan mata hati kami. Pada saat ini hamba memutuskan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba menanam kembali kebenaran firman Tuhan, kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Biarlah Roh Kudus berdaulat penuh atas hidup kami dan memberikan perubahan, memberikan pertumbuhan yang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang senantiasa berdoa untuk umat Tuhan di wilayah ini juga. Terima kasih Bapa. Hamba juga terus berdoa mengucap syukur dan terima kasih untuk Mesbah Doa Manokwari, Pak Teri Baransano, Pak Samori, Bram Samori, Pak Philip Samori, dan semua rekan-rekan yang selalu setia berdoa untuk kota Manokwari ini, untuk ketenangan, kedamaian, kesejahteraan. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan perhitungkan jerih payah mereka. Apa yang mereka lakukan semua bagi kemuliaan-Mu, biarlah itu terjadi juga dalam hidup pribadi dan rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada para hamba-hamba-Mu di dalam doa-doa subuh ataupun pada doa kapan saja mereka lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Hamba juga berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Hamba mohon belas kasihan Tuhan spesial bagi Bapak Tandi Randa yang dalam keadaan sakit. Hamba mohon kasih Tuhan. Hamba mohon kasih Tuhan turun atas Bapak Tandi Randa saat ini. Biarlah sakit yang mengganggu lambungnya hamba ikat dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba mohon darah anak domba Allah turun mengalir memenuhi seluruh tubuh daripada Bapak Tandi Randa. Biar kesembuhan terjadi kembali. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Bapak Tandi Randa kembali. Tuhan berkati makan minum obat-obat yang dikonsumsi oleh Bapak Tandi Randa dikuduskan dalam nama Yesus. Para dokter medis yang menangani Tuhan juga kuduskan sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan yang terjadi atas dirinya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak buat kasih setiamu kepada hamba-Mu ini. Tuhan beri kekuatan kepada istri dan anak-anak dan seluruh jemaat yang dipimpin. Percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapak untuk kebaikan yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Bapak Tandi Randa. Dan hamba juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan di dalam persiapan ibadah raya pada besok pagi maupun pada besok sore. Biarlah setiap kami para hamba-hamba-Mu ya Allah mempersiapkan diri dengan benar, berharap bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Sehingga ibadah-ibadah yang kami lakukan Tuhan bukan merupakan ibadah rutinitas, tetapi di mana kami membutuhkan kehadiran-Mu ya Allah di dalam setiap ibadah-ibadah kami. Baik itu online, baik itu onsite. Tuhan Yesus memberkati semua hamba-hamba-Mu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan ada perubahan terjadi. Ada pemulihan dan ada kemenangan terjadi di dalam setiap ibadah yang kami naikkan pada besok hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk anak Quincy Glik-Glik Watil juga. Tuhan memberkati kehadirannya bersama kami sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati juga. Bapa, terima kasih. Berikan damai-Mu, ketentraman, kesejahteraan-Mu bagi kami semua pada sore hari ini dan seterusnya ke depan. Tuhan tolong. Bersyukur dan terima kasih juga untuk Bunda Diana Siska, Pak Agung, Jason dan Dea. Tuhan memberkati hidup rumah tangga ini. Boleh menjadi saksi, menjadi berkat. Bahkan hamba berdoa spesial. Tuhan, hamba mohon kasih Tuhan terus menjamah daripada Pak Agung. Bilur-bilur Yesus terus menjamah. Pemulihan terus terjadi
Darah anak domba Allah mengalir, memenuhi seluruh tubuh, organ tubuh daripada Pak Agung. Dan pemulihan kesembuhan itu terjadi saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati rumah tangga ini menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan hikmat, kepintaran, kekuatan, kesehatan terbaik, pertumbuhan yang baik kepada kedua anak kasih mereka, Jason dan Yudea, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang pandai di dalam mengikuti studi mereka, baik online, baik onsite. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, berkati juga anak Lydia Nenggolan. Tuhan memberkati tugas pekerjaan dan teristimewa untuk pelayanannya, diberkati pribadinya dan semua keluarganya, diberkati orang tuanya yang di Medan. Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Bapak, terima kasih untuk kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik, kasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Saya ingatkan sekali lagi, ingat, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menaruh pengharapan kita, arah hidup kita, tujuan hidup kita kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberkati hidup kita. Bukan karena kemampuan kita. Ingat, bukan kemampuan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat. Andalkan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Salam MDC.